Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke pertemuan 11 ya kalau nggak salah. Di pertemuan hari ini kita akan menjelaskan atau kita akan membahas mengenai mesin Turing. Tugas-tugas yang kemarin nanti saya sebelum akhir pertemuan kita bahas semuanya. Nah, untuk mesin Turing ini ada subtopik dan waktu penyajian. Kita langsung ke pendahuluannya aja ya. Nah, untuk mesin Turing itu adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Jadi secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automaton yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Jadi si mesin Turing ini bentuknya kayak tab gitu, panjang. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada VDA yang kemarin, Push Down Automata, untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Jadi kalau kemarin VDA itu stack ya ke atas. Nah, kalau mesin Turing ini tab seperti ini nih. Stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Nah, elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top of stack. Jadi kemarin kan si VDA itu hanya TOS ya, top of stack-nya aja yang keluar masuk. Nah, kalau mesin Turing, memori akan berupa suatu tab yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Jadi visualisasi dari sebuah mesin Turing diberikan oleh gambar berikut. Nah, si mesin Turing itu bentuknya seperti ini. Ini jadi nanti ada tab-nya, ada kepalanya, head-nya. Itu yang nanti yang kiri kanan mengontrol kiri kanannya itu nanti si head tersebut. Nah, selanjutnya mesin terdiri dari sebuah finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Jadi nanti terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak sel. Jadi nanti tabnya ada kotak-kotaknya yang tadi diperlihatkan. Nah, ada kotak-kotaknya. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah berhingga dari simbolnya. Jadi pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, lalu ditempatkan pada tab. Jadi nanti ada inputannya itu dimasukkan ke dalam tab-tab tersebut. Sel-sel tab yang lain perluasan secara infinite-nya itu ke kiri dan ke kanan. Jadi pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Jadi di mesin Turing ini ada simbol yang namanya blank, itu simbolnya B. Jadi B besar itu khusus untuk simbol B atau blank. Blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol dan blank. Jadi nanti ada blank, ada simbol input, ada input lagi. Terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu sel-sel tab. Jadi si tab head itu kalau pindah ke kiri ya ke kiri si tab head-nya. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Jadi si tab head itu biasanya awalnya hanya ada di paling kiri. Nah, pergerakan mesin Turing itu sebuah fungsi dari state dari finite control dan tab simbol yang di-scan. Jadi si geraknya itu nanti dilihat dari simbol-simbol atau inputan-inputan yang nanti akan di-scan oleh mesin Turing tersebut. Jadi dalam satu pergerakan, dalam satu gerak, si mesin Turing itu akan merubah state. Lalu next state dapat sama dengan current state-nya. Jadi si next state-nya nanti itu bisa tetap sama dengan current state-nya. Menulis sebuah tab simbol dalam sel yang di-scan. Jadi pas nanti pindah, itu nanti diganti dengan tab simbol yang nanti di-scan oleh mesin Turing tersebut. Jadi tab simbol ini mengganti simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Secara opsional, simbol yang dituliskan dapat sama dengan simbol yang sekarang ada dalam tab. Jadi apa yang dibaca itu nanti yang dimasukkannya itu beda. Jadi nanti berubah semua yang ada di dalam tab tadi. Memindahkan tab head-nya ke kiri atau ke kanan. Jadi si Turing ini head-nya itu bisa ke kiri juga ke kanan. Notasi formalnya 7 tuple kalau mesin Turing.
Di sini kalian bisa baca hampir sama dengan VDA yang kemarin, ada himpunan berhingga dari state dan dari finite control, lalu ada himpunan berhingga dari simbol-simbol input, ada himpunan dari tab simbol, sampai seperti itu, merupakan subset dari ini. Nah, lalu transisi. Nah, di sini di transisinya itu ada sedikit perbedaan. Jadi argumennya itu nantinya ada transisi key X atau transisi key. Di sini nih ada penjelasannya. Argumen ini transisi key, X adalah sebuah state key dan sebuah tab simbol X. Nilai dari transisi key X jika nilai tersebut didefinisikan adalah triple VYD di mana V-nya adalah next state, Y-nya adalah simbol dalam ini, lalu D-nya adalah arah berupa L atau R berturut-turut menyatakan left or right dan menyatakan arah di mana head bergerak. Jadi di dalam mesin Turing itu nanti ada contohnya lah supaya kalian lebih jelas. Nah ini notasi formal key 0 itu start state, B-nya itu simbol blank. Simbol ini ada dalam tapi tidak dalam, ya B bukan sebuah input. Jadi si B ini bukan input tapi merupakan simbol blank. Nah, kalau F itu himpunan dari final state atau subset dari key. Nah, ini kita masuk ke contoh. Nah, di sini. Nah, ini tadi transisinya itu seperti ini, Q1 XR. Jadi kalau kalian lihat lagi, kita sekarang contoh ini kita masuk supaya kalian lebih jelas, kita pakai JFlap lagi ya. Kalian tinggal buka JFlap-nya. Buka JFlap-nya lalu pilih Turing Machine. Di sini ada Turing Machine. Nah, di sini ada key 00, key 1 XR. Berarti di sini udah ada state-nya key 0, key 1, key 2, key 3, key 4 ya. Key 0, 0, key 1 XR. Berarti key 0 ke key 1. Key 0 ke key 1. Ini key 0 ke key 1. 0 XR. Nah, lihat kalian kalau lihat di sini, mesin Turing itu ada 3 kolom di sini. Yang pertama itu yang dibacanya atau yang di sini muncul read. Jadi kolom pertama itu yang dibaca mesin Turing tersebut. Kolom yang di tengah itu yang ditulis. Jadi kalau yang tadi yang kiri itu dibaca, yang tengah itu ditulis. Setelah dibaca jadi nanti dituliskan. Tadi mesin Turing itu nggak sama ya, yang dibaca sama yang ditulisnya itu nggak sama. Nah, arah sebelah sini adalah direction. Jadi yang sebelah kanan itu khusus hanya ada simbol right, left, sama stop. Nah, di sini kita masukkan key 00, jadi yang dibacanya adalah 0, yang dimasukkannya atau yang di-write-nya adalah X, arahnya right. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, kita lihat lagi. Ada key 0, Y, ke key 3. Key 0 ini yang dibacanya adalah Y.
Ini yang dibacanya Y, yang di write-nya Y, arahnya right. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini lihat ya, di simbol yang atas ini ada 0, 1, X, Y, B. B ini bukan dibaca B, tapi blank. Kosong. Kosong ini kalau di dalam CFLab itu nggak usah dimasukkan apa-apa. Kita masuk ke Q1. Q1 0 ke Q1. Q1 yang dibacanya 0, yang dimasukkannya atau di write-nya 0, arahnya right. Ya, jadi seperti ini. Lalu Q1 itu ke Q2. Salah. Sorry. Q1 ke Q2. Q1 ke Q2. Yang dibacanya 1, yang di write-nya Y, arahnya left. Nah, sekarang masih Q1, ada ke Q1 lagi, lihat di sini. Q1 ke Q1 lagi. Q1 ke Q1, yang dibacanya Y, yang di write-nya Y, arahnya right. Masuk ke Q2. Q2, yang pertama Q2 ke Q2. Q2 ke Q2 yang dibacanya 0, yang di write-nya 0, arahnya left. Lalu sekarang Q2 ke Q0. Si Q2 ini ada ke Q0. Bentar, supaya agak rapi. Q2 ke Q0, yang dibacanya X, yang di write-nya X. Arahnya R. Berarti tinggal X, X, R. Masuk ke Q2 ke Q2 lagi. Q2 ke Q2 itu Y, Y, L. Y, Y, L. Kita ke Q3. Q3 ke Q3. Q3 ke Q3 itu Y, Y, R. Y, Y, R. Lalu Q3 ke Q4. Ada Q4 ternyata. Di sini aja lah. Q3 ke Q4 itu kosong. Berarti kosong ini nggak usah diisi. Langsung aja ke pinggirin. Nah, ini juga kosong. Ingat, B itu simbol kosong. Jadi kalau di sininya kosong, berarti ditulisnya B. Tapi kalau di sininya B, di sini kosong. Kosong, kosong, R. Nah, beres. Jadinya seperti ini. Nah, dari diagram tersebut, jadi seperti ini. Jadi kalau nanti ada diagramnya dulu, kalian bikin tabelnya seperti ini. Next, di sini ada, misalkan mesin Turing yang tadi itu diberi masukan 0011. Pada keadaan awal, mesin Turing M berada dalam state key 0. Men-scan 0, yang pertama yaitu ID M awal adalah key 0011. Jadi untuk pergerakannya, mesin Turing ini seperti ini, ada tanda seperti ini pergerakannya. Kita supaya sebenarnya kalian enak cepet langsung pakai JFLab.
Nah, untuk di sini di pilihannya input, masukkan input lalu step by building block. Oh, initial step-nya belum, say. Bentar. Inisial, finalnya tadi di mana? Untuk mesin Turing ini, kalau nggak salah kita nggak perlu ada finalnya. Nah, betul kan? Jadi untuk mesin Turing ini, jadi si finalnya itu, si terakhirnya itu ya nanti tergantung state-nya berhenti di mana. Kita masukkan si inputannya adalah 0011. 0011. Oke. Nah, kalian lihat di sini cara menulis pergerakannya. Key 0, 00, 11. Kita buka notepad aja ya. Yang pertama adalah key 00011. Dari mana key 00011? Ini dari sini. Key 0. Lihat kalian di sini ada di gambar state di sini yang biru ini. Key 00011. Tulis key 00011. Nah, ini awalnya 0011. Lalu, nah pergerakannya itu simbolnya seperti ini. Dari key 0011, kita lihat yang dibaca apa? Step. Klik step. Nah, itu berubah. Di sini jadinya lihat si tanda si head-nya itu berpindah. Dari yang tadinya di sebelah kiri berpindah ke kanan karena arahnya tadi right. Berarti di sini tulisnya state-nya berubah jadi Q1. Cara nulisnya di sini di simbol sebelah sebelah head yang sebelah kiri itu ditulis terlebih dahulu. Jadi X, nanti kalian bisa coba di rumah ya supaya kalian lebih ngerti. X Q1 011. 011. Nah, selanjutnya step. Nah, lihat lagi di sini si tanda merahnya atau si head-nya berubah lagi ke kanan. Berubah ke sebelah kanan. Di sini di samping head sebelah kiri berarti itu ditulis di awal. Ada simbol X sama 0. Berubah X sama 0. X sama 0. X sama 0 Q 1 1. Ini untuk membedakan Q1 1 gini aja ya. Q1 anggap aja Q1 lah. Ini Q1 ya, bukan QI. Supaya beda sama yang ini. Selanjutnya. Nah, dari Q1 tadi pindah lagi ke Q2. Berarti, nah head-nya pindah lagi ke left. Karena tadi direction-nya ada left atau kiri. Jadi ditulisnya X Q2 0 Y 1.
Lanjut. Berubah lagi. Si head-nya juga berubah lagi. Berarti di sini ditulisnya Q2 X 0 Y 1. Lanjut lagi. Tulis aja sesuai yang ada di sini. Jadi kalian nggak usah mikir yang lain-lain. Tulis aja yang ada di sini. Cara nulisnya seperti yang tadi saya sebutkan. X Q 0 0 Y 1 0 Y 1. Step lagi, ini terusan ya sampai nanti ada tombol hijau. Bukan tombol hijau, hijau, jadi udah beres sana. Lagi, X, Q1, Q1, Y1. Step lagi, X, Y, X, Y, Q1, Q1, 1. Q1 ya. Step lagi, X, Q2, Y. Step lagi, X, Q2, X, Y. Salah. X, Q2, X, Y. Step lagi, X, Q0, Q0, Y. Step lagi, X, Y, wait. X, Y, Q3, Y. Step lagi, X, Y, Y, Q3. Nah, di sini si head-nya itu masuk ke 0, ke blank tadi. Jadi tulisnya B. Step lagi, X, Y, X, Y, Q4, B. Selanjutnya, salah. X, Y, B. Ini ternyata harusnya ada final step. Sebentar ya. Step. Nah, yang ini harusnya ada final step. Salah tadi. Harusnya untuk mesin Turing ada final state. Soalnya kalau nggak ada final state, ini terus aja gerak gitu tuh. Hilang. Sebentar.
0011. Nah, benar, ada final state-nya. Reset. Nah, berhenti di X, Y, B, Q4, B. Nah, ini beres di sini. Sorry, tadi salah saya. Agak bingung. Gak apa-apa ya. Nah, ini contoh untuk mesin Turing. Hasil akhirnya tadi yang 0011 itu berubah menjadi X, Y, B, Q4, B. Berarti karena di sini hasilnya hijau, itu diterima. Si inputannya diterima. Jadi si mesin Turing ini tadi berubah ininya. Nah, hasil akhirnya menjadi ini. Oke, next. Selanjutnya, nanti saya kasih materi juga contoh praktikum untuk menggunakan JFlab. Dan nanti juga ada tugas lagi ya. Nah, kalian nanti baca sebentar. Nantilah saya jelasin lagi. Nah, selanjutnya, diagram transisi untuk mesin Turing. Jadi diagram transisi terdiri dari sebuah himpunan dari node-node yang menyatakan state-state dari mesin Turing tersebut. Sebuah arc dari state Q ke state V diberi label oleh satu atau lebih item dengan bentuk X atau Y, D, di mana X dan Y adalah tab simbol dan D adalah direction, arah, kiri L, kanan R. Kalau tadi ada simbol S itu artinya stop. Kalau stopnya berhenti. Dalam diagram, arah D dinyatakan dengan tanda untuk left sebelah sini, right sebelah sini. Jadi kalau nanti kalian mau bikin, nanti misalkan ada diagramnya, lalu kalian bikin tabelnya, atau ada tabelnya, kalian bikin diagramnya. Nah, untuk left sama right-nya tandanya seperti ini. Kalau sebelah sini left, sebelah sini right. Contohnya, kalau final state itu ditandai dengan putaran ganda ya, yang tadi 2. Start, kalian sudah tahu. Nah, seperti ini. Ini start bisa seperti ini. Ini finalnya seperti ini. Nah, arahnya ini seperti ini. Nih, jadi kalau sebelah sini itu right. Ini left, right. Jadi di dalam diagram kalian bisa buat seperti ini. Kalau ini, itu berarti yang dibacanya atau yang di read-nya. Nah, ini X ini yang di write-nya. Tadi kalau kalian lihat di JFlab-nya seperti itu. Bahasa dari mesin Turing dan halting. Jadi, notasi acceptance lainnya yang sering digunakan dalam mesin Turing adalah acceptance by halting. Mesin Turing dikatakan halt jika mesin tersebut masuk ke sebuah state key, men-scan simbol tab X, dan tidak ada pergerakan dalam kasus ini. Jadi misalkan tadi ada transisi key X atau tadi ada S ya, si perputarannya itu atau si transisinya itu berhenti di sana. Nah, berarti itu halting. Dinamakan halting. Jadi teka dia, teka right, teka kiri. Atau nggak ke kiri, nggak ke kanan. Mesin Turing dalam contoh 2 tidak dirancang untuk menerima sebuah bahasa, tetapi sebagai komputasi fungsi aritmatika. Perhatikan bahwa M-halt pada semua string dari 0 dan 1, karena apapun yang ditemukan M pada tab-nya, M akan mengganti kelompok kedua dari 0 tadi. Jadi, apapun yang ditemukan oleh head-nya tadi, si inputan awalnya itu nanti akan di-write oleh yang akan ditulis nanti. Nah, ini
Ada lagi contoh seperti ini. Jadi cara masukinnya sama. Nah, ini diagram transisi mesin Turing yang ini. Nah, yang ini diagram transisinya. Silahkan kalian coba untuk yang ini atau yang tadi yang contoh pertama, bisa kalian coba sendiri di JFLab supaya kalian lebih paham. Nah, saya juga nanti akan kasih kalian buku panduan ini dulu untuk praktikum TBO, tapi sekarang nggak ada. Silahkan kalian nanti buka untuk ini. Nah, di sini ada tugasnya. Berdasarkan mekanisme kerja mesin Turing di atas, buatlah kembali algoritmanya. Buat kembali seperti langkah praktikum dengan hasil akhir menjadi nama kalian masing-masing. Buatlah kesimpulan praktikum berdasarkan input dan output yang dihasilkan mesin Turing. Nah, untuk tugas yang pertama, ini ada berdasarkan mekanisme kerja mesin Turing di atas, buatlah kembali algoritmanya. Jadi nanti kalian di Word tulis algoritma dari tugas kalian. Nah, tugasnya nanti kalian kan tadi ada contoh bikin state-state, lalu ada pergerakan-pergerakan, lalu tadi si state yang dibaca itu berubah sama state yang si inputan yang dibaca itu berubah sama inputan nanti yang akan di write-nya. Nah, itu hasil akhirnya jadikan menjadi nama kalian. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, di sini misalkan ini sudah, ini yang tadi salah, bentar. Nah, ini. Nah, ini contoh mesin Turing. Jadi si inputan yang akan di-write, yang akan di-read-nya, yang akan di-write-nya itu terserah kalian. Pokoknya hasil akhirnya nanti menjadi nama kalian. Nah, ini contoh dari, nah, ini berarti inputannya 0101X. Input set 0101X. Nah, hasil akhirnya jika kalian lihat di sini, itu akan menjadi nama. Di sini dicontoh menjadi namanya Delina. Nanti kalian, nama kalian sendiri ya. Jadi hasil akhir ini, output akhirnya berubah menjadi nama kalian sendiri. Ini contohnya. Ini contoh laporannya. Urutan pergerakannya jadi seperti ini. Kalian bikin sesuai nama sendiri. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan meet dan bahas satu persatu tugasnya. Atau mungkin nanti setelah pertemuan 12 karena ada satu materi lagi yang belum kita bahas. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan lewat WhatsApp group atau langsung japri ke saya. Dan untuk tugas dan contoh-contoh ini semuanya nanti akan saya masukkan ke Classroom. Jadi nanti kalian tinggal akses di Classroom dan tinggal akses di YouTube. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.